Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas A4 Neo Jaya bersama saya Dion. Nah teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah lama tidak mengisi kelas dan kemudian saya kembali lagi. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada rekan saya yang bernama Kifar yang telah menggantikan saya sebelumnya untuk mengisi kelas. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai apa itu framework kita dalam bermain TikTok. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu sih apa perbedaan antara framework dengan algoritma. Nah, mungkin sebelumnya pada video YouTube yang diupload dan dibawakan oleh rekan saya bernama Gifar itu menjelaskan mengenai alur-alur TikTok, dan alur itu bisa disebut dengan algoritma. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai framework. Apa itu framework? Dari bahasanya saja, itu berarti rangka kerja, atau dalam artian adalah sebuah sistem yang terdapat dalam TikTok. Nah, saya akan membedahnya menjadi 4 bagian yang semoga bisa membantu teman-teman dalam membangun akun untuk TikTok Anda. Karena gimana kalau misalkan kita sudah membuat TikTok tapi kok asal-asalan, nah itu akan sangat berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena kita akan membuang waktu. Sehingga untuk tidak membuang waktu, kita harus mengetahui cara kerja TikTok itu sendiri. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang telah ada di samping saya di sini ya. Anda bisa melihat di situ ada beberapa bagian-bagian, dan kemudian ada yang warnanya tulisannya itu hitam, ada yang warnanya putih dengan background merah ya. Jadi ini ada artinya sendiri-sendiri. Oke, jadi yang pertama kita melihat di situ ada orang asing yang berwarna merah. Nah, orang asing itu siapa? Orang asing adalah orang-orang yang belum tahu kita sama sekali, belum tahu brand kita, belum tahu kita secara personal, tidak kenal kita. Pokoknya ini orang yang benar-benar orang asing, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan stranger gitu ya. Nah, kemudian di sini di dalam TikTok kita sudah mengetahui bahwa di dalam TikTok itu ada satu page atau satu halaman, atau mungkin dalam Instagram atau Facebook disebut dengan beranda gitu ya, yang bernama FYP atau For You Page. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah halaman untuk Anda. Ketika Anda membuka TikTok, halaman inilah yang pertama kali terbuka, dan kemudian inilah yang menjadi gerbang pintu untuk mengenali Anda melalui video atau konten yang Anda buat yang kemudian muncul di FYP atau For You Page di akun orang lain. Perlu Anda mengetahui bahwa konten yang kita buat dalam TikTok itu harus menarik. Setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah konten yang berisi entertainment atau konten hiburan. Yang kedua adalah konten yang berisi tentang konten yang bermanfaat. Contohnya konten tutorial atau konten-konten pelajaran yang lainnya. Sehingga pada konten yang kita buat itu harus menarik. Kalau misalkan tidak mengedukasi pun tidak masalah, yang penting bisa menghibur. Itulah kenapa ketika orang-orang berjoget-joget gitu kan, itu bisa sangat ramai, sangat banyak yang komen, banyak yang share karena mereka terhibur. Itu. Kalau misalkan ada yang protes, kenapa sih cewek-cewek yang banyak sekali terkenal di luar sana, ya karena mungkin gitu ya, mungkin saja karena cowok-cowok ini lebih mudah men-share gitu, mungkin saja karena cowok-cowok kan ketika melihat cewek-cewek dance itu mereka suka gitu kan, dan mereka mungkin akan men-share dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kalau misalkan cewek ini gimana nih? Mungkin dengan dengan konten-konten yang berisi tentang fashion atau tentang skincare, mungkin mereka lebih peduli atau lebih cepat untuk men-share. Jadi ada bagiannya masing-masing. Nah, di sini tujuan kita yang pertama itu kita harus menarik mereka dengan konten-konten yang sangat menarik atau mengedukatif, sehingga orang-orang yang tadinya asing itu akan menjadi visitor atau menjadi pengunjung akun kita. Nah, ketika orang itu sudah menjadi visitor atau pengunjung akun kita, otomatis hubungan antara kita dengan stranger tadi itu akan lebih dekat.
Nah, itulah di sini kenapa tulisan di atasnya itu atau di bawah gambar magnet itu tulisannya mendekat, karena itu adalah proses yang mana kita harus mulai dekat dengan orang-orang strangers tadi agar mulai mengenal kita, sehingga ketika mereka mulai mengenal kita, mereka mulai kepo dan akhirnya mereka melihat bio profil kita. Biasanya di TikTok itu kan ada yang berisi link untuk ke YouTube atau misalkan berisi link-link untuk ke Instagram atau mungkin ke Facebook juga mungkin juga bisa. Tapi yang saya sering lihat adalah mereka biasanya mencantumkan YouTube atau Instagram. Kenapa? Karena ketika orang-orang ini kepo dengan akun mereka, kemudian membuka akun mereka, nah akhirnya orang-orang yang pengunjung tadi itu kan penasaran dan akhirnya bisa membuka YouTube atau bahkan membuka Instagram mereka, sehingga terjadinya suatu aliran yang sangat nyambung-menyambung di antara satu sosial media dengan sosial media yang lain. Dan TikTok adalah salah satu sosial media yang sangat-sangat berguna sekarang untuk mencari traffic atau mencari pengunjung. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan bio profil kita atau feed profil. Feed profil itu maksudnya apa? Adalah kumpulan-kumpulan konten yang sudah kita buat. Apakah thumbnailnya menarik? Apakah video-videonya menarik? Kalau misalkan video kita benar-benar menarik, otomatis akan menjadikan mereka ke tahap yang berikutnya, yaitu menjadi lead. Nah, lead ini apa? Lead ini adalah orang-orang yang sudah benar-benar follow kita. Sedangkan visitor itu tadi kan mereka belum follow nih, baru kepo-kepo. Nah, setelah mereka tertarik dengan kita, mereka melihat bio profil kita, mereka melihat feed profil kita, konten-konten yang ada di tempat kita, dan kemudian mereka tertarik dengan kita, akhirnya mereka follow. Nah, inilah yang disebut dengan lead. Jadi, lead itu adalah orang-orang yang sudah memfollow apa yang menjadi profil TikTok Anda. Jadi, ini khusus di TikTok ya. Kalau misalkan di Instagram atau Facebook nanti frameworknya mungkin mirip, tetapi bagan-bagan itu akan berubah. Nah, ketika mereka sudah memfollow TikTok Anda, nah Anda bisa nih mulai nih buat konten-konten yang bersifat Q&A atau konten-konten yang menarik atau yang semakin menghibur. Intinya konten-konten yang walaupun itu menghibur tapi tetap berinteraksi dengan lead atau followers Anda. Nah, kemudian juga untuk beberapa hal, misalkan dalam Q&A atau mungkin giveaway gitu ya, Anda bisa nih sesekali 2 kali bisa melewati DM atau pesan gitu terhadap pemenang mungkin atau orang-orang yang Anda pilih atau secara random gitu kan, Anda bisa memilih mereka. Nah, kemudian di tahap itu orang-orang itu mulai bisa diajak untuk membeli produk-produk teman-teman. Misalkan teman-teman membuat sebuah giveaway atau sebuah syarat, misalkan harus beli produk bla bla bla, itu bisa jadi. Atau misalkan teman-teman bagi pembeli produk saya, misalkan nanti dapat apa, itu terserah lah. Itu bisa kemana saja, bisa di mana saja. Intinya di sini kita sudah bisa tahap akrab ini, kita sudah bisa benar-benar mengajak mereka untuk membeli. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengajaknya itu dari awal, misalkan dari orang asing, orang nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba kita, ayo beli punya kita, nggak bakal mau beli, karena belum ada proses yang membuat mereka dekat. Sehingga hal itulah yang seharusnya kita patut untuk perhatikan kembali. Jadi ingat ya, kalau misalkan kita ingin menjual kepada seseorang, itu harus jadi dari orang yang asing, kemudian pengunjung akun Anda, kemudian sudah follow Anda. Nah, kemudian orang-orang itulah yang kita prospek untuk membeli barang-barang dari kita. Kita nggak bisa nih orang asing nggak dikenal tiba-tiba ayo beli, nggak mungkin. Pasti nggak akan bisa terjadi. Nah, kalau misalkan orang-orang ini sudah pernah membeli produk dari Anda atau misalkan mereka tuh sangat loyal kepada Anda, barulah nanti mereka itu akan menjadi pelanggan Anda. Nah, ini disebut dengan tahap senang. Kan tadi menarik, pertama menarik dulu, kemudian mendekat, kemudian akrab, dan yang terakhir ini senang. Sebenarnya artinya kesenangan, karena ya kepanjangan, jadi saya tulis senang aja gitu ya. Nah, ketika mereka sudah menjadi pembeli, sudah menjadi customer biasa gitu ya, nah kita bisa tambahkan mereka
dengan konten-konten khusus, misalkan giveaway khusus pembeli yang sudah beli tadi misalkan, atau konten-konten yang lain yang pokoknya khusus untuk pembeli agar mereka tuh mau beli lagi. Nah, kemudian kalau misalkan mereka sudah mau beli lagi, itu yang dinamakan dengan pelanggan. Pelanggan adalah seorang yang sudah melakukan repeat order kepada tempat teman-teman gitu. Nah, apabila mereka mungkin sudah melakukan pembelian yang berkali lipat, Anda bisa mengajak mereka juga melalui event-event, misalkan event TikTok Makassar gitu, atau event TikTok Jawa mana gitu, atau event TikTok se-Indonesia juga. Itu nggak masalah gitu. Yang penting bisa melakukan event-event agar apa? Agar hubungan antara kalian sebagai pebisnis dengan pelanggan ini semakin dekat. Dan apabila Anda dan mereka itu semakin dekat, otomatis apa yang menjadi hal selama ini ditakutkan orang itu akan terbantahkan, karena bisnis itu akan menjadi sangat lama atau bisnis itu akan bertahan apabila Anda mempunyai banyak pelanggan, bukan banyak pembeli. Karena kalau cuma beli itu gantian, bisa ini satu, bisa ini yang lainnya besok, terus kemudian besoknya lagi lain-lain lagi. Jadi sehingga ketika kita sudah punya pelanggan, otomatis kita akan mempunyai customer loyalty, atau misalkan orang-orang yang loyal kepada kita, sehingga ketika repeat order itu belinya ke kita. Dan konten-konten itu berbeda guys, nggak bisa disamakan. Kalau misalkan FYP, misalkan Anda membuat konten misalkan seminggu sekali, itu konten khusus misalkan yang hibur-hiburan semata untuk yang menarik perhatian. Kemudian Anda juga harus membuat misalkan 2 minggu sekali, atau misalkan ya terserah Anda sih, bisa seminggu sekali juga, terserah waktu Anda bisanya kapan. Itu bisa membuat konten-konten yang berhubungan dengan lead dan pembeli, atau misalkan calon customer nanti bisa diubah jadi customer, dan kemudian untuk customer biasa diubah menjadi pelanggan. Intinya semua itu tuh tidak sama, dan kita tidak boleh menyatukan itu dalam satu video, otomatis berbeda. Kalau misalkan kalian memang mempunyai mempunyai bakat gitu ya untuk membuat kayak gitu sih nggak masalah. Cuma kalau misalkan teman-teman belum mempunyai bakat, apalagi teman-teman masih pemula, jadi saran saya mungkin untuk sekarang bisa banyakin konten-konten yang berhubungan dengan menarik perhatian seseorang. Entah itu misalkan dari cara pengolesan, cara pengolesan krim, terus kemudian efek-efek penggunaan krim, penggunaan deodoran misalkan. Nah, itu bisa di situ. Jadi bisa dibedakan. Kemudian untuk lead, pembeli dan pelanggan itu memang benar-benar harus ditingkatkan interaksinya. Jadi kepada mereka ini interaksinya harus ditingkatkan, sehingga kita lebih akrab dengan orang-orang itu, dengan followers kita, sehingga kita tidak kehilangan mereka. Ya contoh saja pada kasus-kasus yang sudah lama seperti Bowo TikTok ya, dulu sempat sampai ingin menggelar acara yang berbayar itu, dan pelanggannya banyak loh, yang datang itu banyak sekali. Padahal ya kita tahu sendirilah gimana akhirnya, tapi ternyata banyak juga. Dan TikTok ini adalah salah satu sosmed yang menurut saya algoritmanya itu paling mudah lah dibandingkan dengan Instagram yang harus kontennya tuh harus saveable, yang harus orang-orang tuh gampang nge-save. Kemudian Facebook yang dimana interaksi sosialnya itu juga sangat tinggi. Nah, di TikTok ini lebih mudah karena dengan joget-joget saja orang tuh banyak yang tertarik gitu loh. Sih walaupun nggak joget-joget biasa ya, sesuai dengan lagunya, dan jogetnya juga susah. Saya pernah nyoba tapi ternyata susah. Nggak begitu mudah, ketika dilihat kayaknya mudah banget. Cuma setidaknya untuk konten-konten TikTok ini lebih bervariasi dan fun gitu loh. Karena TikTok sendiri juga mengatakan bahwa TikTok ini memang dibuat untuk have fun atau untuk bersenang-senang. Jadi tidak usah serius-serius di TikTok. Sehingga kita bisa sama-sama bisa membuat mutualisme lah antara calon orang asing, kemudian menjadi pengunjung kita, kemudian menjadi lead kita, kemudian menjadi pembeli kita, dan kemudian akhirnya menjadi pelanggan. Nah, kayak gitu ya. Jadi pokoknya harus mengikuti alur-alur ini. Dan di situ saya sudah menuliskan di bawah itu FYP, bio profil, feed profil itu apa maksudnya? Maksudnya gini, ketika kita ingin menarik seseorang, kita membuat konten yang harus muncul di FYP atau for you, atau konten
konten-konten yang muncul di halaman untuk Anda itu di konten TikTok orang lain, di akun-akun orang lain. Jadi konten yang kita buat ini bisa cukup menarik bagi orang-orang lain. Kalau misalkan followers 0 gimana? Apakah bisa? Bisa. Followers 0 tuh bisa, karena TikTok sendiri memang sudah menjamin bahwa TikTok ini bukan hanya untuk orang-orang yang sudah terkenal, tetapi mereka juga menjamin bahwa algoritma atau perhitungan atau alur dari sistem mereka itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bahkan tidak memiliki followers sama sekali. Untuk itulah saya membuatkan ini, karena memang itu sudah dijamin oleh sistemnya TikTok. Walaupun memang Anda harus sabar ya, nggak bisa langsung puluhan ribu, ya mungkin dari puluhan ke ratusan, nanti ke ribuan, baru ke puluhan ribu gitu. Nah kemudian untuk proses mendekat itu dari visitor atau pengunjung biasa menjadi pengunjung yang lebih loyal, yaitu menjadi yang udah follow kepada kita. Nah kita juga harus memperhatikan bio profil kita dan feed profil kita. Video-video yang kita tayangkan itu kan nanti kan akan terkumpul jadi beberapa video gitu kan. Nah itu juga harus menarik gitu loh. Ketika mereka mengklik profil Anda itu mereka harus tertarik dengan profil Anda. Nah kemudian dari orang-orang yang sudah follow ini, nah bagaimana caranya kita harus bisa tadi prospek bahasanya terlalu kasar ya, bisa membuat mereka tuh membeli produk-produk dari kita. Entah itu produk-produk yang mungkin jadi produk unggulan maupun produk yang tidak unggulan. Intinya gini, semua itu ada pasarnya, nggak usah takut. Tapi kita juga harus membuat konten-konten yang sesuai dengan langkahnya tadi ya. Jadi misalkan orang yang udah follow kan udah tahu kita, sudah kenal dengan kita, tinggal bagaimana caranya kita tuh membuat mereka membeli produk kita. Dan kemudian untuk orang-orang yang sudah membeli produk kita, nah, kita harus membuat mereka untuk menjadi pelanggan setia atau pelanggan tetap. Misalkan tadi membuat event kumpul bareng, misalkan atau kopdar, kopi darat gitu ya. Nah, itu juga bisa juga. Atau misalkan teman-teman membuat event-event yang lain gitu ya, yang intinya mempererat hubungan antara teman-teman sekalian dengan para pembeli atau pelanggan. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman. Jadi gampang sekali sebenarnya bermain di TikTok. Nah, susahnya adalah membuat kontennya. Karena memang harus dibutuhkan yang namanya konsistensi. Jadi nggak bisa tuh yang namanya main di TikTok misalkan upload sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, nggak bisa. Sebulan sekali itu kurang menurut saya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin konten TikTok yang benar-benar rame, yang ingin dikunjungi banyak orang, ya seharusnya teman-teman bisa membuat konten setidaknya seminggu minimal sekali atau seminggu 2 kali. Paling lebih sering lebih bagus. Cuma kalau misalkan Anda capek ya 2 kali seminggu tidak masalah, atau misalkan sekali seminggu tidak masalah, yang penting konsisten. Kalau misalkan seminggu sekali ya seminggu sekali terus gitu. Tapi gini, jangan berharap ketika Anda membuat cuma seminggu sekali terus Anda berharap pokoknya dalam sebulan harus sukses, nggak bisa. Itu tergantung dengan konsistensi Anda. Kalau misalkan Anda ingin sukses dengan cepat, ya otomatis Anda harus membuat konten-konten yang cepat gitu loh, misalkan sehari sekali, ya itu resiko. Jadi kita tidak bisa gitu langsung maksa, pokoknya aku buat seminggu sekali atau sebulan sekali, pokoknya harus dapat banyak visitor, dapat banyak pengunjung. Nggak mungkin. Kita juga harus menggunakan logika kita gitu loh. Nah, sehingga kita tidak gampang untuk berespektasi. Ketika kita berespektasi nggak tahu apa-apa kan, kita kan berespektasi gitu loh, aku udah bikin video kok sebulan 4 kali misalkan, berarti kan seminggu sekali. Nah kemudian kok sebulan ini kok nggak sukses-sukses, lah gimana video baru 4? Ketika kita masuk ke feed profil kita, video yang dilihatin sama TikTok itu ada 6 loh. Nah kalau misalkan seminggu aja kita buat 4 kan berarti orang ketika ngelihat profil kita, videonya kan baru sedikit banget, masa kita ingin berharap banyak. Sedangkan kita harus membuat mereka tuh betah dengan akun kita, sehingga ketika mereka sudah betah dengan akun kita, yaitu tadi dari yang lead itu bisa jadi pembeli kita karena mereka sudah betah. Jadi barang apapun yang kita akan keluarkan, mereka tuh akan senang gitu. Anda bisa mencontoh lah dari artis-artis atau misalkan selebgram atau tiktokers gitu ya, atau tiktogram. Saya juga bingung cara nyebutnya seleb tiktok itu gimana. Nah itu mereka kan pertamanya tuh mengumpulkan traffic dulu. Nah kemudian baru mereka menjual, mulai dari endorse atau kemudian mereka membuat barang sendiri. Intinya ada prosesnya, seperti itu ya guys. Mohon maaf kalau misalkan saya mungkin ngomong terlalu banyak dan mungkin kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih sudah mendengarkan dan
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.